Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi mengenai topik sistem muskular atau sistem otot. Untuk memulai diskusi kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sistem otot atau sistem muskular itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk menyediakan gerakan-gerakan volunter dalam tubuh. Volunter artinya adalah gerakan yang disadari, seperti bernafas, kemudian berkedip, dan tersenyum. Ataupun menghasilkan gerakan melompat, melakukan push up, dan lainnya. Fungsi yang kedua adalah untuk membentuk postur tubuh. Dan fungsi yang ketiga adalah untuk menghasilkan panas. Fungsi yang lainnya adalah mampu mengakibatkan terciptanya denyut jantung, serta adalah untuk terbentuknya sirkulasi darah. Karena sebenarnya sirkulasi darah itu darahnya itu bisa mengalir ke seluruh tubuh disebabkan karena bantuan dari sistem otot, utamanya adalah otot polos. Jadi dengan adanya otot polos di pembuluh darah itu dapat mengatur tekanan darah serta dapat mengirim darah ke seluruh area tubuh. Sistem otot juga berfungsi untuk menyediakan pergerakan organ-organ visceral ataupun organ di dalam tubuh, yaitu dengan seperti memindahkan makanan melalui saluran pencernaan yang biasanya dilakukan oleh esofagus, kemudian memungkinkan terjadinya kontrol pada kandung kemih, serta dapat menyebabkan tindakan yang tidak disengaja atau tindakan involunter, seperti gerakan refleks, kemudian pupil menyempit dan melebar pada saat adanya gelap dan terang, serta menyebabkan rambut berdiri atau ghost bump pada saat kita kedinginan ataupun ketika kita takut terhadap sesuatu, bergidik. Karakteristik dari otot itu terdiri dari serat kontraktil yang mana otot itu mampu memberikan gerakan. Jadi, fungsi utama dari seluruh fungsi yang tadi sudah disebutkan adalah untuk menghasilkan gerakan. Otot juga dikontrol dengan sistem saraf dan dia bisa bekerja secara volunter atau konsius, yaitu bekerja dengan dikendalikan kesadaran, serta bekerja secara involunter atau unconscious, yang artinya dia itu merupakan gerakan yang tidak disadari. Contohnya, misalkan gerakan pada otot skeletal itu adalah gerakan-gerakan yang biasanya ada volunter, disadari, serta involunter pada saat munculnya gerak refleks. Kemudian gerakan pada otot polos dan gerakan pada otot jantung itu adalah gerakan yang dikontrol oleh sistem saraf dan tetap terus bekerja meskipun kita dalam kondisi tidak sadar. Terdapat 3 jenis otot. Yang pertama adalah otot skeletal atau otot lurik. Teman-teman bisa melihat gambarnya di samping sebelah kanan. Kemudian ada otot jantung serta otot polos atau otot visceral. Mari kita bedakan 3 jenis otot tadi. Berdasarkan jenis ototnya, kemudian berdasarkan lokasi, berdasarkan fungsi, berdasarkan mode kontrol, bentuk, serta karakteristiknya. Otot skeletal, dia itu berlokasi melekat pada tulang, fungsinya adalah untuk menggerakkan tulang dan biasanya dikontrol secara sadar. Meskipun untuk gerakan refleks itu kadang disebut sebagai gerakan tak sadar, namun pada dasarnya gerakan itu juga masih di dalam kontrol kesadaran.
Kemudian bentuknya panjang dan silindris. Nah, karakteristiknya yaitu dia lurik, memiliki gelap terang, garis gelap dan garis terang, dan kemudian dia juga memiliki banyak nukleus. Selanjutnya adalah otot jantung. Dia melekat pada jantung, kemudian fungsinya adalah untuk mendetakkan jantung. Mode kontrolnya itu dengan cara involunter atau tidak disadari, dan bentuknya itu bercabang. Karakteristik yang menonjol, dia lurik juga, tetapi hanya memiliki 1 atau 2 nukleus. Yang terakhir adalah otot polos, berlokasi pada dinding-dinding organ internal dan juga ada di kulit, khususnya di pembuluh darah. Fungsinya, dia berfungsi untuk menggerakkan organ-organ internal, kemudian dikontrol secara involunter atau tidak disadari, memiliki bentuk yang spindle atau seperti belah ketupat, kemudian dia tidak lurik karakteristiknya, dan juga dia hanya memiliki 1 nukleus dalam satu lapisannya, dalam satu bentuk otot yang shape tadi. Jadi kalau misalnya bergabung-gabung, nanti dia memiliki banyak nukleus. Nah, untuk lokasi otot itu ada, kita lihat pada otot skeletal atau otot lurik. Teman-teman nanti kalau misalnya unduh PowerPoint-nya, teman-teman bisa melihat bahwa di sini terdapat banyak jenis otot ketika kita lihat dari depan. Nah, silahkan teman-teman menghafalkan nama-nama otot tersebut, berikut juga lokasinya. Begitu juga dengan lokasi otot pada skeletal yang mana dilihat dari tampak belakang. Nah, ini terlihat bertumpuk-tumpuk karena dalam slide PowerPoint ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman mengunduh murni PowerPoint-nya, nanti teman-teman bisa klik-klik dan akan melihat jenis-jenis ototnya. Misalkan triceps brachii itu yang mana, kemudian latissimus dorsi yang mana, gastrocnemius yang mana, dan lain sebagainya. Nah, beberapa otot ini silahkan dihafalkan dan kemudian nanti dipelajari lokasinya. Setelah teman-teman mempelajari otot-otot pada slide 9 dan slide 10, silahkan dilatih ingatan teman-teman terhadap beberapa nama otot di bawah ini. Dari brachioradialis, kemudian biceps brachii, deltoid, external oblique, kemudian otot frontalis, otot gastrocnemius, gluteus maximus, hamstring group, sampai ke otot triceps brachii. Silakan teman-teman berlatih sambil menghafalkan lokasi dan nama ototnya. Otot bisa bergerak secara tidak sadar, dan di manakah letak otot tersebut? Jadi untuk otot-otot yang bergerak secara tidak sadar atau involunter itu biasanya berlokasi pada diafragma, pada organ-organ pencernaan. Arrector villi itu adalah otot yang berfungsi untuk menggerakkan bulu-bulu pada kulit atau rambut-rambut pada kulit kita, sehingga ketika kita bergidik nanti rambut pada kulit kita itu akan berdiri, dan itu yang kemudian kita sebut sebagai begidik. Kemudian otot jantung, dia juga bergerak secara involunter, otot pada kandung kemih, serta otot pada daerah pembuluh darah. Teman-teman, mari kita belajar tentang jaringan otot secara anatomi. Nah, kita bisa lihat pada otot biceps itu ketika misalkan kita potong secara melintang, kemudian kita melihat di bawah mikroskop, itu sebenarnya satu ikatan otot itu terdiri dari beberapa jenis lapisan. Mari kita lihat di slide berikutnya. Jadi otot itu terdiri dari kumpulan serat otot yang kemudian kita sebut sebagai vesiculus, di mana vesiculus atau vesicle itu juga merupakan kumpulan serat otot. Nah, sambil teman-teman lihat pada gambar di bawahnya. Kemudian, serat otot merupakan sel otot. Jadi, serat otot itu sinonim dari sel otot, yang mana
Satu sel otot itu terdiri dari banyak miofibril. Nah, miofibril ini mengandung filamen dan terdapat dua jenis filamen protein dalam otot. Filamen protein tersebut adalah aktin dan miosin, di mana aktin itu merupakan filamen protein yang tipis, sedangkan miosin itu adalah filamen protein yang tebal. Teman-teman sambil tolong diperhatikan gambarnya ya. Jadi di situ kita bisa melihat perbedaan yang nyata antara aktin dan miosin. Selain itu terdapat Z-dis atau dis Z yang merupakan titik jangkar atau titik poin dari aktin, serta ada sarkomer. Sarkomer itu merupakan unit fungsional dari miofibril, di mana sarkomer ini terletak di daerah antara Z-dis. Oke, selanjutnya ini adalah slide yang berisi tentang latihan soal untuk mengingat mengenai anatomi jaringan otot. Teman-teman harus mengingat di mana itu otot, kemudian mana itu vesikel atau vesikulus yang merupakan satu ikatan dari serabut otot, kemudian mana itu serabut otot ataupun yang disebut sebagai sel otot, serta mana yang disebut sebagai myofibril. Selanjutnya, teman-teman juga harus mengingat lokasi-lokasi yang mana itu aktin, vesikulus, filamen, kemudian otot, kemudian sel otot, myofibril, miosin, sarkomer, dan Z-dis. Nah, silakan dari slide ini nanti kalau teman-teman ambil di PowerPoint aslinya, nanti teman-teman bisa belajar sambil mengingat-ingat. Yang saya tutupin itu nanti kalau di PowerPoint tidak terlihat. Nah, karena ini di PowerPoint yang sudah dibentuk JPEG, sehingga beberapa fitur untuk menutupinya itu terbuka semua. Apa yang merangsang otot untuk berkontraksi? Ya, betul, jawabannya adalah sistem saraf. Maka siapa yang terlibat? Yang terlibat dalam gerakan kontraksi otot itu adalah sel otot dan sel saraf, khususnya adalah neuron motorik. Neuron motorik itu akan mengirimkan impuls ke sel otot. Satu neuron akan membentuk sinapsis dengan banyak sel otot. Nah, satu kesatuan antara neuron motorik dan sel otot itu kemudian kita sebut sebagai motor unit. Nah, slide ini menunjukkan apa yang disebut sebagai motor unit. Jadi, ini yang lurik-lurik adalah sel otot, kemudian yang seperti titik-titik dengan cabang itu disebut sebagai sinapsis pada sebuah saraf motorik. Jadi, kalau teman-teman lihat secara anatomi, saraf itu kan bagian-bagiannya terdapat akson, dendrit gitu ya, kemudian ada sinaps. Nah, sinaps tersebut itu akan bercabang-cabang dan dia seperti seolah menempel pada sel otot dan yang berfungsi untuk menggerakkan otot tersebut. Itulah kemudian yang kita sebut sebagai motor unit. Otot skeletal membutuhkan stimulasi atau rangsangan dari sistem saraf untuk melakukan perintah berkontraksi. Nah, perintah itu dibawa oleh saraf motorik, di mana saraf motorik itu terdiri dari sel saraf yang dapat menyebabkan serabut saraf itu untuk berkontraksi. Nah, silakan teman-teman lihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah sel saraf yang terdiri dari sel body atau kepala sel, kemudian ada dendrit, kemudian terdapat akson, akson hilok, dan terdapat sinapsis. Nah, sinapsis inilah yang kemudian menempel pada sel otot yang akan disarafinya. Kesatuan antara sel otot yang disarafinya dengan dengan neuron motorik tersebut itu akan disebut sebagai motor unit. Neuromuscular junction atau sambungan neuromuskular merupakan tempat sinapsis dari sel saraf itu akan menghasilkan banyak
sinyal-sinyal kimiawi, yang mana sinyal kimiawi tersebut akan diteruskan ke sel otot ataupun serabut otot, sehingga sinyal-sinyal tersebut itu sebagai mediator untuk mengantarkan pesan listrik ke sel otot atau serabut otot yang kemudian akan mengakibatkan otot itu berkontraksi. Teman-teman bisa melihat dengan jelas pada gambar bahwa di situ yang berwarna pink itu adalah bagian dari sel saraf, yang mana kemudian itu disebut sebagai sinaps. Nah, di dalam sinaps itu terdapat kayak vesikel gitu ya, kayak vesikel yang dia mengandung seperti neurotransmitter atau penghantar pesan. Jadi terdapat neurotransmitter atau penghantar pesan yang dalam hal ini disebut sebagai asetilkolin. Nah, kemudian sinaps tersebut itu berlokasi sangat dekat dengan sel otot atau serabut otot, tetapi sebetulnya tidak menempel sama sekali, tidak betul-betul menempel. Kalau dilihat di mikroskop, itu terdapat ada sedikit celah. Nah, celah itulah yang kemudian kita sebut sebagai neuromuscular junction atau sambungan neuromuskular, yang mana di celah tersebutlah sebenarnya pengantar pesan dari sistem saraf ke sel otot itu terjadi, yang kemudian akan merangsang otot itu untuk melakukan gerakan kontraksi. Potensial aksi adalah impuls listrik yang berjalan menuruni akson neuron motorik menuju ke terminal sinapsik atau ujung dari sinaps. Potensial aksi tersebut akan menyebabkan vesikel yang terdapat pada ujung sinapsis itu terbuka dan akan melepaskan neurotransmitter yaitu asetilkolin menuju ke dalam celah sinapsis. Asetilkolin kemudian akan berdifusi melintasi celah sinapsis yang kemudian akan berikatan dengan reseptor asetilkolin yang berada pada sel otot. Nah, terikatnya asetilkolin dengan reseptornya akan menyebabkan potensial aksi baru itu disalurkan ke sepanjang membran dari sel otot. Setelah asetilkolin itu berikatan dengan reseptor asetilkolin yang ada di sel otot, asetilkolin kemudian akan dipecah oleh asetilkolin esterase, yang kemudian kita singkat sebagai ACHE. Nah, asetilkolin esterase itu merupakan enzim yang berada di celah sinapsis yang berfungsi untuk mempercepat reaksi. Mari kita lihat pada gambar di slide ini. Di situ terlihat pada gambar di sebelah kanan yang mana menunjukkan adanya sinapsis yang dia itu menempel pada sel otot, yang kemudian rangkaian itu disebut sebagai motor unit, di mana kemudian sinapsis tersebut apabila terdapat potensial aksi listrik yang diteruskan sampai ke ujung sinapsis akan mengakibatkan vesikel pada sinaps yang mengandung asetilkolin, di mana asetilkolin adalah neurotransmitter atau penyampai pesan dari sistem saraf. Vesikel itu akan terbuka sehingga mengakibatkan asetilkolin itu tumpah di celah sinapsis atau yang kemudian kita sebut sebagai neuromuscular junction, yaitu celah antara sel saraf dengan sel otot. Nah, kemudian kita lihat pada slide di halaman 23 ditunjukkan bahwa di situ asetilkolinnya itu sudah tumpah pada step 2 ya. Asetilkolin itu sudah tumpah pada celah neuromuskular atau neuromuscular junction, yang mana asetilkolin itu digambarkan berwarna merah dan kemudian terdapat bulan-bulan yang berwarna kuning, itu adalah reseptor yang terdapat pada sel otot.
Asetilkolin yang tumpah tadi dari vesikel di sinapsis, dia akan berdifusi melewati celah sinapsis dan kemudian akan berikatan dengan reseptor asetilkolin yang terdapat pada sel otot. Ikatan antara asetilkolin dengan reseptornya tersebut bisa teman-teman lihat pada step 3, gambar di step 3, itu akan menyebabkan potensial aksi listrik itu akan diteruskan menuju ke sepanjang membran sel otot. Setelah berikatan dengan reseptornya, asetilkolin itu akan di breakdown atau akan dipecah oleh enzim yang disebut sebagai asetilkolin esterase, di mana enzim ini akan berfungsi untuk mempercepat reaksi. Ketika potensial aksi listrik itu diteruskan ke seluruh sel otot, maka hal ini akan diterima oleh sarkolema yang terdapat di serabut atau di sel otot. Nah, potensial aksi tersebut akan disebarkan menuju ke tubulus yang mana dapat merangsang dari retikulum sarkoplasma. Rangsangan tersebut akan menyebabkan gerbang kalsium yang terdapat di retikulum sarkoplasma itu terbuka dan akan menyebabkan ion-ion kalsium tersebut berdifusi menuju ke sarkoplasma. Akibatnya, kalsium akan berikatan dengan troponin yang kemudian akan menyebabkan bentuknya itu bergeser, sehingga akan mengakibatkan terjadi puls atau tekanan ya pada tropomiosin. Tekanan tersebut kemudian menarik tropomiosin akan menjauh dari tempat aktifnya molekul aktin, sehingga bagian aktif dari molekul aktin tersebut itu menjadi terbuka, dan hal itulah yang merangsang terjadinya sliding filamen, di mana kepala miosin itu akan menempel pada bagian aktif di aktin. Nah, kondisi itulah yang kemudian akan memunculkan terjadinya cross bridge atau jembatan silang, yang mana kemudian aktivitas itu kita kenal dengan kontraksi. Detailnya teman-teman bisa lihat di slide bahwa ketika potensial aksi listrik itu menjalar ke seluruh serabut otot, maka akan diterima oleh retikulum sarkoplasma yang kemudian menyebabkan gerbang kalsium pada retikulum sarkoplasma itu terbuka dan memungkinkan ion-ion kalsium itu berdifusi ke dalam sarkoplasma. Nah, kalsium tersebut akan berikatan dengan troponin yang kemudian akan membuat perubahan bentuk gitu ya, atau pergeseran. Nah, kondisi tersebut juga kemudian menarik tropomiosin itu menjauh dari situs aktif dari molekul aktin. Akibat dari kondisi tersebut, kepala miosin itu akan mendapatkan energi dengan kehadiran ADP atau adenosin difosfat dengan PO4 3-min atau fosfat, di yang mana energi tersebut didapat dalam pengikatan ATP. Nah, setelah situs aktif dari aktin itu terpapar, maka hal itu akan merangsang kepala miosin yang telah diberi energi tersebut akan naik dan akan menempel pada bagian aktif dari molekul aktin sehingga membentuk jembatan silang. Pada saat kepala miosin itu menempel pada aktin, maka energi yang berupa ADP dan fosfat itu kemudian lepas dari kepala miosin. Nah, kemudian setelah energi pada kepala miosin itu lepas pada saat terjadi penempelan tersebut, selama situs aktif dari molekul aktin itu masih
terbuka, maka kepala miosin itu dapat menempel lagi ke situs aktif berikutnya. Dia akan menimbulkan gerakan di mana aktin itu akan bergeser seperti itu, kemudian kepala miosin itu akan menempel pada bagian aktin, kemudian nanti energinya lepas. Energi yang ada di kepala miosin itu akan lepas, kemudian selama situs aktifnya masih terbuka, maka miosin akan mendapatkan energi kembali dan kemudian akan menempel kembali. Kejadian itu terjadi secara berulang-ulang. Untuk lebih memperjelas, silahkan teman-teman bisa simak di slide tersebut dari mulai rangkaian langkah 1, langkah 2, langkah 3 sampai langkah 5. Nah, itu adalah proses di mana kegiatan kontraksi itu terjadi. Jika tidak terdapat lagi potensial aksi yang dihasilkan pada motor neuron, maka tidak ada lagi asetilkolin yang akan dilepaskan, sehingga asetilkolin esterase akan menghilangkan asetilkolin pada ujung dari sel-sel otot, sehingga akan mengakibatkan transmisi dari potensial aksi yang dihantarkan dari sel saraf menuju sel otot itu akan berakhir. Nah, dari rangkaian kondisi tersebut akan menyebabkan gerbang kalsium di retikulum sarkoplasma kemudian akan menutup, di mana kalsium yang aktif tersebut akan diangkut kembali ke retikulum sarkoplasma. Dengan adanya kalsium yang dikeluarkan dari sarkoplasma, maka hal itu akan mengakibatkan tropomiosin itu akan menutup kembali jalur aktinnya. Jadi aktin yang terdapat situs aktifnya itu akan tertutup kembali, sehingga tidak terdapat lagi interaksi cross bridge atau jembatan silang yang bisa dibentuk. Nah, kondisi itulah yang kemudian kita kenal dengan relaksasi. Summary dari beberapa penjelasan tadi itu bisa kita simpulkan seperti ini. Jadi, serabut otot atau sel otot rangka itu akan memendek saat filamen tebal yaitu miosin akan berinteraksi dengan filamen tipis yaitu aktin membentuk jembatan silang, dan kemudian terjadi pergeseran kepala miosin menempel ke kepala aktin lainnya yang masih aktif terbuka. Itu disebut sebagai power stroke. Nah, pemicu kontraksi adalah ion kalsium yang dilepaskan oleh retikulum sarkoplasma ketika kemudian sel otot itu dirangsang dan mendapatkan arus listrik atau potensial aksi dari neuron motoriknya. Nah, kontraksi itu merupakan proses aktif dan relaksasi itu merupakan proses kembalinya sel otot yang tadinya memendek itu kemudian memanjang dan beristirahat sepenuhnya atau dalam kondisi pasif. Jadi kalau kontraksi itu aktif, kalau relaksasi itu pasif. Otot rangka itu sebenarnya terdiri dari ribuan serabut atau ribuan sel otot. Nah, satu neuron motorik tunggal itu dapat secara langsung mengontrol beberapa serat atau sel di dalam otot, atau bisa ratusan, bisa sampai ribuan serat otot yang kemudian disarafi oleh satu neuron motorik. Nah, semua serat otot yang dikendalikan oleh satu neuron motorik saja itu akan membentuk yang disebut sebagai motor unit yang tadi sudah dijelaskan di awal. Ukuran motor unit itu akan menentukan seberapa halus kontrol dari sebuah gerakan. Motor unit yang kecil itu akan mengontrol dengan lebih tepat, contohnya pada otot mata, sedangkan motor unit yang besar itu dapat mengontrol lebih kasar, misalnya pada otot kaki yang kemudian melakukan gerakan tendangan ataupun berlari. Rekrutmen otot adalah kemampuan untuk mengaktifkan lebih banyak motor unit karena lebih banyak kekuatan yang perlu dihasilkan. Misalkan kalau teman-teman itu membawa
barang yang harus diangkut dalam jumlah yang besar atau yang dalam berat yang cukup berat gitu ya, itu membutuhkan banyak otot yang harus dilibatkan. Nah, pada saat itulah terjadi proses rekrutmen otot. Kemudian terdapat istilah hipertrofi, di mana hipertrofi itu biasanya lebih menekankan pada pembesaran otot yang terjadi akibat banyaknya latihan atau mungkin banyaknya membawa beban berat yang kemudian mengakibatkan otot itu menjadi lebih besar. Nah, teman-teman bisa bandingkan antara telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak kidal, itu biasanya telapak tangan kanan atau jari-jari di tangan kanan itu jauh lebih besar dibandingkan jari-jari di tangan kiri. Hal itu dikarenakan tangan kanan itu yang jauh lebih aktif dan sering digunakan. Adanya hipertrofi tersebut akan menyebabkan lebih banyak miofilamen ataupun miofibril yang diproduksi di dalam serat otot, sehingga akan memungkinkan lebih banyak cross bridge atau jembatan silang dan akan menghasilkan lebih banyak kekuatan serta ukuran ototnya pun menjadi jauh lebih besar. Itulah kenapa binaraga itu dia otot-ototnya membesar dan mampu mengangkat benda-benda yang jauh lebih berat. Nah, kemudian selalu ada beberapa motor unit yang aktif bahkan pada saat kita istirahat. Nah, hal ini yang akan menciptakan ketegangan pada istirahat yang kemudian dikenal sebagai tonus otot, di mana hal-hal tersebut akan membantu kita untuk menstabilkan tulang dan sendi serta akan mencegah dari atrofi. Atrofi itu adalah kebalikan dari hipertrofi, yaitu mengecilnya otot karena jarang digunakan atau tidak dipakai untuk latihan. Misalnya pada pasien-pasien yang mengalami kondisi tirah baring dalam waktu yang lama. Struktur otot juga terdiri dari tendon, origin, insersio, dan belly, di mana tendon itu merupakan otot yang dia itu melekat pada tulang. Origin atau origo merupakan otot yang melekat tapi tidak bisa digunakan untuk menggerakkan tulang. Sedangkan kebalikannya, insersio itu adalah otot yang melekat pada tulang dan dia mampu menggerakkan tulang menggerakkan dan mampu menciptakan gerakan kontraksi. Kalau origin tadi atau origo itu dia tidak mampu menghasilkan gerakan. Nah, belly itu adalah bagian otot yang membesar, yang mana dia lokasinya biasanya berletak pada bagian tengah dari otot. Jadi otot yang melekat pada tulang itu disebut tendon, dan belly itu adalah bagian otot yang tidak melekat pada tulang. Terdapat beberapa gerakan otot seperti fleksi, yaitu melipat ya, menekuk gitu, itu adalah fleksi, di mana sendi itu akan berkontraksi. Kemudian ekstensi itu adalah sendinya itu relaksasi sehingga dia itu memanjang. Teman-teman bisa lihat pada gambar di sebelah kanan. Kemudian ada kontraksi itu dimana ototnya itu memendek, menebal, dan relaksasi itu kebalikannya dimana otot itu memanjang dan dia akan terlihat teraba lebih tipis. Terdapat beberapa kelainan otot, salah satunya adalah sprain. Sprain itu merupakan cedera sendi yang biasanya melibatkan robek ringan atau trauma yang kecil pada daerah ligamen dan kapsul sendi. Bagian tubuh yang biasanya mengalami sprain itu biasanya di jempol, kemudian pada pergelangan kaki, kemudian pada pergelangan tangan. Pada saat kondisi itu terjadi akan menimbulkan rasa nyeri, pembengkakan, kemerahan, kemudian biasanya tampak memar dan akan sulit dalam menggerakkan bagian sendi yang mengalami luka tersebut. Selain sprain, terdapat strain. Sebelum kita membahas tentang strain, kita perlu mengingat lagi bahwa otot yang menempel pada sendi itu disebut sebagai tendon. Nah, strain itu adalah cedera pada daerah tendon atau pada otot itu sendiri. Daerah yang sering mengalami strain itu adalah betis, selangkangan,
otot hamstring atau otot paha belakang, itu adalah daerah-daerah yang sering mengalami strain. Pada dasarnya, sprain dan strain itu akan menghasilkan gejala yang mirip, yaitu tadi seperti nyeri, bengkak, kemudian ada penurunan kemampuan pada daerah yang cedera. Beberapa langkah sebagai tindakan pertolongan pertama bisa dilakukan ketika seseorang mengalami sprain dan strain, seperti menghentikan aktivitas atau imobilisasi, kemudian mengistirahatkan anggota tubuh yang cedera atau rest, kemudian meletakkan es pada area yang cedera selama 15 menit setiap 2 jam, dan menggunakan handuk di antara kulit dengan es. Nah, itu ice ya. Kemudian kompresi atau perban secara ketat area yang cedera mengarah dari bawah ke atas. Kemudian bisa juga dielevasi atau diangkat anggota tubuh yang cedera agar lebih tinggi dari posisi jantung. Nah, selanjutnya tolong dihindari aktivitas olahraga, konsumsi alkohol, atau pijat di daerah urut area cedera karena hal itu bisa memperburuk pembengkakan. Apabila gejala yang muncul itu memburuk dalam waktu 24 jam, maka segera hubungi rumah sakit atau dokter setempat. Penuaan pada otot. Nah, biasanya terjadi akibat karena penuaan, penurunan kekuatan otot itu biasanya bisa terjadi karena penuaan, di mana kontraksi menjadi lebih lambat dan tidak sekuat yang pada saat dia masih muda. Ketangkasan dan kemampuan mencengkeram juga berkurang. Kemudian beberapa gerakan mobilitas itu juga berkurang, sehingga pada beberapa lansia itu membutuhkan alat bantu. Nah, untuk mencegah atau untuk menanggulangi hal ini, itu bisa dilakukan latihan rutin seperti renang dan terapi fisik. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Nah, ada juga beberapa penyakit lainnya yang bisa teman-teman pelajari, seperti ada myasthenia gravis, kemudian ada tetanus dan lainnya, yang mana itu juga merupakan gangguan-gangguan otot, meskipun selain otot saja yang bermasalah, juga terjadi masalah pada sel saraf. Nah, silahkan teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa baca. Semoga penjelasan ini sedikit banyak membantu pemahaman teman-teman mengenai sistem otot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.